PSU di pemungutan suara ulang di 2 TPS. Satu suara tuh harganya sampai 16,5 juta. Itu murni berangkat dari pemikiran saya tentang konsep pemimpin P3 ke depan itu harus merupakan sosok yang merupakan kombinasi tokoh sekaligus toke. Kalau kita kemarin lolos yang 182.000 itu ada 12 kursi dapil yang kita lolos. Itu rata-rata yang duduk 12 kursi. Ketika saya tanyai satu-satu, itu habis berapa? Habis berapa? Di atas 15 miliar. Tetap memilih berada di P3 yang nasibnya itu ya di bibir jurang. Ini kan 2029 nanti kan penentuan. Sudah di jurang, bukan di bibir. Sudah di jurang ya? Sudah di jurang, orang nggak lolos kok. Maksud saya 2029 ini bisa jadi dinosaurus nih. Bener. Kita sampai hari ini seperti mengabaikan pesantren. Padahal pesantren itu lebih dahulu ada. Yang paling tua 300 tahun sebelum Republik ini ada. Dan ingat bahwa 90% swasta di bawah Kementerian Agama itu adalah swasta miskin. Yang gurunya dibayar lillahi ta'ala. 300.000 satu bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang mana ini kameranya? Sekarang tuh di Henry Satrio Official kameranya banyak, ada 4. Ini saya kedatangan Ketua Romi nih. Ini tetangga saya, sahabat saya juga lama. Terima kasih Ketua udah hadir ya. Terima kasih. Makin sterk aja badan. Jadi gimana P3 Ketua? Ya, P3 masih tetap 3, tidak 4. Kalau 4 kan jadi P4. Makasih loh informasinya. Ini saya sama P3 dekat karena guru ngaji saya P3. Kalau zaman dulu yang namanya guru ngaji biasanya P3. Iya, biasanya P3. Alhamdulillah bukan PKI ya. Iya. Banyak P3 tuh. Tapi ini cerita sedikit dong Pak. Jadi kita pengen tahu juga waktu diputuskan akhirnya memang tidak lolos Senayan walaupun hanya tinggal 0,8%. Ya, 0,18%. Oh, 0,18%. Karena kita dapatnya 3,82%. Wah, itu dia 0,8% sekitar 200.000 suara kalau 182.000. Nah, itu dia. Itu suasana kebatinan di P3 waktu itu gimana? Waduh, suasana kebatinannya sambil di ini ya Ketua. Campur aduk. Artinya ini dalam 11 kali pemilu baru pertama kali kita nggak lolos. Dari sejarah 51 tahun juga baru pertama kali. 51 tahun waktu itu ya, tahun 24. Dan cukup mengejutkan karena kita tidak pernah menyangka kita tidak lolos. Di sisi lain kita akan tahu persis juga bahwa waktu itu ada satu partai politik yang sedang dibantu melakukan operasi untuk bisa lolos. Oleh kekuatan suprastruktur negara. Dan itu membuat angka penyebut, kan ada pembilang, ada penyebut kan? Nah, pembilangnya mungkin tetap, tapi penyebutnya ini jadi gede, karena ada yang mau dibantu lolos dengan memindahkan suara tidak sah. Karena kalau mengganggu suara partai lain, ketahuan. Dan ini nggak mungkin kita sebut partainya lah ya. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin kita sebut partainya, cuma kita meraba-raba ya. Iya. Gitu ya. Dan raba. Baru berubah logo ya partainya. Nggak boleh begitu juga ya. Rabaan Bung Henry ini biasanya nggak salah biasanya gitu. Jadi itu terjadi begitu, sehingga akhirnya kita tidak lolos. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita berusaha untuk melakukan recovery dong, ya, melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan gugatan itu kan sebisa-bisanya memang kecurangan di lapangan itu terjadi aja. Karena kita juga mendapati ada beberapa basis-basis suara kita yang menjadi tidak masuk akal, tiba-tiba kita tinggal 1 suara gitu dalam 1 TPS yang itu merupakan TPS basis gitu. Yang biasanya 20, 30 gitu, cuma 5 gitu. Nah, ternyata memang operasi itu ada gitu, sehingga kita berusaha menggugat ke MK dengan segala macam ikhtiar yang kita mampu, tapi ternyata ya ada kelemahan di kepemimpinan nasional P3 saat
Itu yang sampai saat ini juga masih kurang banyak silaturahmi. Oh. Ya kan silaturahmi itu menambah rezeki, termasuk rezeki suara kan begitu. Nah, karena kurang banyak silaturahmi yang nggak dapat tambahan rezeki suara. Musuhnya emang silaturahmi muzi itu. Nah, terus gimana tuh? Jadi akhirnya ya nggak lolos. Akhirnya singkat cerita nggak lolos. Nah, karena tidak lolos itulah maka kemudian gelombang di dalam untuk dimintanya adanya perubahan yang signifikan dari kepemimpinan nasional P3 ini kuat menggema sampai hari ini. Nah, akhir bulan ini kita muktamar. Oh, di mana tuh? Di Mercure Ancol. Di Mercure Ancol, dan kita berusaha menghadirkan visi baru P3 dengan pemimpin baru. Kombinasi antara tua dan muda, atau generasi kolonial dan generasi milenial, terus kombinasi antara kader dan non-kader. Karena kita melihat dan menengarai betul bahwa pertarungan politik hari ini tidak bisa dipisahkan dari kekuatan kapital. Jadi modal sosialnya adalah kader, modal kapitalnya ya kalau di dalam ada, dari dalam. Kalau dari dalam nggak ada, ya dari luar, kan begitu. Ini kan semua hukum besi politik hari ini yang sebenarnya saya sedihkan, saya prihatinkan. Kenapa? Karena pertarungan politik itu menjadi pertarungan elektoral, mesin belaka, bukan pertarungan ideologis, bukan pertarungan substansial, bukan pertarungan nilai. Nilai sih, tapi nilai rupiah. Sama-sama nilai. Yang dulu nilainya bukan rupiah, artinya nilai-nilai perjuangan, apakah itu sosialisme, apakah itu ekonomi pasar. Karena lagi rame nih urusan Menteri Keuangan dengan statement-statementnya, maka saya bicaranya ekonomi gitu kan. Atau kemudian ekonomi terpimpin, ekonomi komando, ekonomi kerakyatan, artinya nilai-nilai yang itu merupakan ideologi dalam bernegara. Itu yang menjadi perjuangan partai politik saat itu. Tetapi makin kemari partai politik itu murni perjuangan elektoral. Suara di sini berapa? Store KTP. Berapa harganya? Nah, gitu. Oh, gitu ya? Kemarin saya dilapori ketua DPW saya di Kalimantan Tengah, di Barito Utara itu terjadi PSU sampai putaran ketiga. Sekarang tinggal 2 kabupaten aja nih yang sampai putaran ketiga. PSU di pemungutan suara ulang di 2 TPS. 1 suara tuh harganya sampai 16,5 juta. 1 suara. Ada yang belum gajian? Pindah KTP maksudnya. KTP. Sekarang baru mau pemilihan lagi soalnya. Disegerakan aja. Coba bayangkan. Terus mau dibawa kemana negara ini kan? Kalau semua pertarungan itu ujung-ujungnya transaksional, saya kira Profesor Burhanuddin Muhtadi harus melakukan koreksi terhadap disertasinya. Karena dulu 2016 temuannya adalah Indonesia negara dengan money politik tertinggi kedua setelah Uganda. Harusnya disertasinya tahun 24 habis pemilu. Indonesia udah nomor 1. Gitu. Jadi katanya bangsa yang besar itu menyukai angka-angka yang besar. Indonesia ini angkanya besar-besar. Untuk balik lagi ke situasi kebatinan waktu itu. Itu begitu tahu salah-salahan, evaluasi bersama, atau langsung ada beberapa yang pindah partai? Pindah partai nggak ada, tetapi bahwa dilakukan evaluasi bersama dalam rangka mencari suara untuk kembali, ya. Artinya semua caleg dikumpulkan, terutama caleg nomor urut 1, ditanyai mana TPS kamu yang perkiraan suara kamu hilang. Diidentifikasi waktu itu. Terus kemudian dilakukan langkah untuk melakukan gugatan, dan gugatan kita itu jumlah TPS yang digugat itu ada hampir separuh dari jumlah TPS yang ada, hampir 400.000 TPS. Dan nggak dapat juga tuh suara 180.000 itu. Nggak cukup. Nggak cukup. Jadi artinya nggak sampai 182.000. Sebenarnya tuh bukan nggak cukup suaranya, nggak cukup buktinya. Nah, itu dia. Karena memang ya apa ya, saya bisa katakan kelemahan partai politik itu kan di penyiapan saksi. Betul. Saksi itu pertama, kalau ongkosnya tinggi, endurance-nya tinggi. Dia betul-betul nggak pulang dari jadi kader di TPS militan gitu, nggak pulang-pulang. Kalau tinggi honornya, bertahan lama. Rendah honornya, bertahan sebentar. Nggak ada honornya, nggak ada datang.
itu Katanya itu kan kenyataan ya. Jadi waktu itu kita mencoba mencari bukti-bukti yang diperlukan, nggak cukup. katanya ada perpecahan di P3. Kan ini Heeh. gosip aja nih. Iya, iya, Wah, iya. maaf. Hmm. Calon kuatnya ada 3. Hmm. Masing-masing pegang 1 P. jadi, jadi perpecahan gitu yang terjadi. Jadi nggak jadi P3 tuh, masing-masing pegang 1 P. Itu emang bener gitu, belum jadi satu lagi. Soalnya kan P3 nih dulu zamannya ketua tahu tuh ya, sempat dibelah bambu, Ya, terus masa sekarang nggak jadi satu lagi. Ini bener nggak isu perpecahan itu sekarang? Sebenarnya bukan perpecahan, tetapi perbedaan pendapat. Nah, kalau perbedaan pendapat masih aman. Yang penting Ini orang dalam sih ngomongnya gini kan. jangan perbedaan pendapatan. Oh iya. Sepakat ya, sepakat ya. Jadi kalau perbedaan pendapat itu disebut perpecahan, saya kira tidak tepat. Ya, tapi Karena kan- toh kita tidak melakukan upaya-upaya konstitusional untuk memakzulkan Pak Mar misalnya. Beda dengan zaman 2014 dulu kan, sampai muktamar ganda. Akhirnya saya selenggarakan muktamar Islah di Pondok Gede tahun 2016. Iya, gitu. iya. Itu kan jelas itu. Karena waktu itu kita terbelah betul-betul sampai tingkat DPW dan DPC. Kalau Pak Soeharto waktu itu dimakzulkan memang. Kalau Pak Harso dimakzulkan. Oh. Ya, oleh tangan-tangan kelihatan. Bukan tangan-tangan nggak kelihatan. Tangannya ketua termasuk nggak itu? Oh enggak. Oh enggak. Karena Saya gosipnya bukan pengurus. gosipnya berempat itu katanya memakzulkan itu. Saya nonton di siapa tadi? Di itunya Afu di apa namanya? Nah ini sekalian nih kan. Iya. Bang Akbar Faisal pernah kesini juga. Jadi saya nonton tuh di podcastnya Afu tuh. Iya. 4 orang itu termasuk nih. Biasalah, kalau Pak Saiful memang sering overstatement. Nah, Overstatement tuh apa tuh? artinya Nyeritain hal yang yang sebenarnya dia terjadi tidak, atau gimana? hal yang tidak tahu dia ceritakan gitu. Oh, Jadi kan aslinya kemudian gimana? aslinya ya begitu, aslinya begitu. Jadi saya gimana mau memakzulkan pengurus aja enggak. 2020 itu saya diminta oleh Pak Harso menjadi pengurus setelah Muktamar Makassar. Saya menyatakan waktu itu beri saya waktu untuk berkumpul bersama keluarga, sehingga saya tidak mau jadi pengurus. Waktu itu begitu. Bagaimana nggak jadi pengurus bisa memakzulkan? Gitu. Yang Tapi kan memakzulkan, orang dekat kekuasaan dituduhannya. ya kalau orang dekat itu memang tidak salah. Tetapi kan tidak berarti kedekatan itu berarti menjalankan apa yang diminta oleh kekuasaan, kan begitu. Kita baru tahu ya. Kita baru tahu loh itu. Gitu. Yang jelas ya PLT sekarang lah. Oh gitu. Aktor utamanya ya PLT hari ini yang menjabat menjadi aktor utama. Tapi canggih juga ya. Biasanya begitu kalah terus ada keinginan untuk dimakzulkan, yang ini justru nunggu muktamar dulu. Karena kita, ya terutama saya pribadi, sudah capek dengan aneka konflik. Sehingga kita harus ketemu muktamar. Kalau enggak, siklus di P3 tidak pernah normal. Bahkan muktamarnya pun kita pentokin nih sampai 5 tahun benar-benar. Muktamar P3 itu sejak tahun 2002 tidak pernah ada yang 5 tahun. Selalu ada belah bambu. Selalu ada percepatan karena ada potensi konflik, dipercepat. Misalnya 2002 kita muktamar itu terakhir 5 tahun tuh 2007. Tapi setelah 2007 muktamar kembali 2011. Harusnya kan kalau 2007 tambah 5 tahun 2012 itu 2011. 2011 harusnya muktamar 5 tahun kan? 2014 muktamar cuma 3 tahun. 3 tahun harusnya muktamar 5 tahun harusnya 2014 kan 2019. 2016 muktamar lagi. Oh. Begitu. Seneng ya. Nah, yang jadi IO. Muktamar terus ketua ini kan ini kan Ya. calonnya sekarang ada 3 siapa? Gus Parmanto, Ya, Gus. terus Pak benar. Mardiono, Ya, Pak sama Amran. Bamran enggak? Hah, masa? Enggak. Itu sangat santer terdengar itu. Iya, saya atas nama Amran Sulaiman mengatakan tidak. Oh gitu. Dan silahkan dicek ke Pak Amran Sulaiman begitu. Terus Bohirnya kemana? Bohir yang diluluskan itu kemana tuh? Ya, tidak jadi. Ini baru nih. Enggak, Serius? udah lama. Oh ya? Udah lama. Oh. Jadi memang nama-nama yang sebelumnya itu berhembus itu murni berangkat dari pemikiran saya tentang konsep pemimpin P3 ke depan itu harus merupakan sosok yang merupakan kombinasi tokoh sekaligus toke.
Ya, saya cocok. Ya, kenapa harus ada modal sosial dan ada modal kapital? Kenapa? Karena ternyata modal kapital saja terbukti tidak sukses. Kurang apa partai sebelah itu konglomerasinya? Ya, ya, ya. Ya, Toko dan punya toke, 3 ya. TV, punya 12 radio, lebih hafal orang itu Marsnya daripada Indonesia Raya kan? Ya, ya, ya. Itu kurang toke apa? Tapi karena bukan tokoh, ya kan, akhirnya ya nggak lolos juga. Ya, Gitu. ya, ya. Itu dalam politik toke saja itu tidak cukup, tapi dalam politik tokoh saja itu cukup. Oh. Nah, gitu. Ya, ya, ya. Tokoh saja itu cukup. Hanya di P3 hari ini di dalam yang namanya tokoh saja itu cukup, itu ketokohannya harus maksimal daya tariknya. Tapi Nah, kan itu nggak ada. belum ada yang gitu. Ya nggak ada, makanya. Belum ada. Bahkan hari ini di tingkat nasional, orang yang betul-betul disebut tokoh bisa menggerakkan spontanitas dukungan, itu bisa dihitung jari. Ya, bisa dihitung jari. Nah, karena kita belum mendapatkan tokoh nasional yang bisa dihitung jari, menggerakkan tokoh mau untuk memimpin P3, berarti harus kombinasi tokoh sekaligus Ini toke. saya gosip lagi ya. Pak Amran nggak jadi itu karena nggak dapat restu dari penguasa atau gimana? Sir? Konon kabarnya begitu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan hanya Pak Amran, Pak Dudung juga. Oh iya ada Pak Dudung. Iya, Betul, Pak betul. Dudung. Mereka bukan belum bergerak. Jadi saya mau sampaikan apa adanya bahwa memang sayalah yang mengundang beliau-beliau itu. Kenapa? Karena tadi kebutuhan tokoh dan toke. Toke itu tidak berarti mereka harus kaya ya. Iya, iya. Tapi mereka memiliki pendukung yang mampu menggerakkan sumber Punya daya. akses lah. Punya akses. Makanya ketika pertama saya temui, yang pertama dari semua nama yang saya sebut di Mukernas Desember 2024 adalah Pak Sandiaga Uno. Ini memenuhi kriteria tokoh dan toke sekaligus kalau dia. Oh iya. Iya, iya. Ketika saya temui, beliau mengatakan juga kalau saya memang sudah lama beliau itu punya niat, dan buat saya oke lah ya bila ketua Bapilu, karirnya juga cemerlang begitu ya, bisnisnya tajir gitu, Nggak punya pilihan lain. follower media sosialnya masih belasan juta gitu kan. Itu bener nggak punya pilihan lain. Mau kemana dia sekarang? Iya. Mau P3. Ya, dia sebenarnya pasti banyak pilihan. Oh, Kalau gitu. namanya tokoh dan toke itu banyak sekali pilihan hari Aman ini. ya, aman ya. Aman. Cuman memang dia mengatakan saya tidak mau disebut orang yang sering lompat partai. Oh. Jadi P3 ini menjadi partai terakhir. Gus. Oh bagus dong. Pilihan saya cuma di P3 atau saya berhenti dari. Saya begini-begini teman main basketnya Mas Andi tuh. Kok nggak percaya saya? Oh ya Udah, jangan. bentuknya nggak meyakinkan. Enggak, memang begini. Kalau setelah main basket, badan saya nggak segini. Ini karena setelah makan siang jadi segini. Gitu. Jadi Dia posisi Pak Sandi, dia mengatakan akan maju kalau dapat restu. jadi Nah, sekarang ternyata restu itu siapa ya calonnya? sekarang ya tinggal Pak Agus, PLT sekarang, incumbent. Pak Mardiono. Ada yang sudah deklarasi satu lagi, Profesor Husnan Bevanani, mantan duta besar Azerbaijan. Jadi 3. 3. Dari 3 itu kelihatannya. Kelihatannya mengkerucut kedua, Pak Agus Suparmanto sama Pak Mardiono. Oh, kalau dari Pak Agus dengan Pak Mardiono kira-kira? Kalau mewakili harapan P3 di semua WhatsApp group, mereka menginginkan perubahan. Bukan soal mereka tidak suka dengan Pak Mardiono, tetapi mereka tahu ilmu manajemen partai, kalau orang yang sama itu tidak akan memiliki hasil yang berbeda. Kan ajaran manajemen begitu. Iya, iya. Jadi kalau kemarin Pak Mardiono dimodalin 19 kursi saja hilang, apalagi ini nggak ada modalnya. Bisa tekor P3 nanti. Gitu. Pak Agus Parmanto ini pernah jadi Menteri Perdagangan ya? Menteri Perdagangan. Oh, Betul. Oke. Silakan. Ada yang bertanya tentang P3? Kasih. Tapi ini saya tanyanya nggak tentang tadi apa Muhammad. Ya. Nah, flashback ke waktu 2018 tuh. Jadi saya punya penasaran kenapa waktu itu Pak Romi ya bisa jadi panditnya final Piala Dunia tuh. Jadi apa? Pandit. Komentator. Komentatornya waktu final Piala Dunia kan. Oh, waktu ya. Itu kan rame tuh di media sosial. Ini gimana? Tiba-tiba ada politisi jadi panditnya final Piala Dunia kan. Jadi di Twitter rame, di Facebook rame. Gitu. Ya namanya partai politik kan butuh panggung ya. Karena politik itu kan persepsi dibentuk di atas panggung kan. Panggung yang paling mudah media kan gitu. Makanya waktu itu ya kita mencoba untuk berkomunikasi dengan semua saluran komunikasi yang ada. Karena kita ingin menyasar milenial yang tentu penggila sepak bola ini memiliki fanatisme tersendiri. Makanya saya masuk ke situ. Dan bukan hanya itu. Di acara-acara siang hari yang emak-emak pun kita masuk juga gitu. Jadi mana yang bisa masuk ya masuk gitu. Klubnya apa? Hah? Klubnya
Saya pun udah lupa waktu itu. Nah, kalau suka apa? Klub bolanya. Dengan bola terus terang saya bukan penyuka bola. Terus? Kalau saya penyuka basket. Oh, sama kita bisa main itu. Tapi sayang ketua Sandinya nggak ikutan ya. Jadi nggak jadi maju, beneran masih confirm. Enggak, confirm. Oh, Berarti padahal kita bisa bikin piala P3 Pak tuh saya ikutan main. Sandi nggak jadi. Gosipul, istilah beliau itu saya kirim sinyal tapi nggak mantul. Pak Dudung udah konsolidasi ketemu wilayah sampai 24-25 DPW. Habis lebaran halal bihalal nggak boleh. Pak Armran setelah itu nggak boleh gitu loh. Touch Yasin. Nah, Taj Yassin ini paket sama Mas Agus Suparmanto. Oh, dia sekjennya atau dia? Insya Allah kalau Tamirin bersedia atau setuju dengan itu ya Kok paketnya. nggak maju lagi? No? Kita jadi kingpin aja di belakang. Ngeri saudara-saudara sekalian. Karena terus terang saya sekarang sedang balik membangun kembali dunia usaha yang sudah saya tinggalkan kepada profesional-profesional yang menanganinya cukup lama gitu ya. Jadi udah terlanjur masuk ke situ ya. Kita di situ sambil tetap ngopeni partai lah. Nah, itu ceritanya sekolahan yang lagi bangun sekolahan tuh gimana? Saya spill sedikit dulu. Iya. Kebetulan kami ada kerjasama dengan Polri untuk bangun sekolah itu. Jadi sekarang saya Bro, mau Polri bro. Tapi bukan soal Polri-nya ya. Oh, bukan ya? Bukan akademi kepolisian. Bukan. Gitu, Ini sekolah program SMA Garuda yang menjadi andalannya Bapak Presiden kita. Kan ada sekolah unggulan tiap kabupaten Ya. yang menampung 1% dari lulusan SMA di seluruh Indonesia dan disiapkan untuk mengambil 100 kampus terbaik dunia dengan beasiswa. Oh, berapa hektar Pak di sekolah di Jogja? 8 hektar Di sebelah mana Jogja? di Kaliurang. Di Kaliurang. Enak dong, Enak, adem. dingin. Oh. Boleh kalau punya anak didaftarin ke sana. Oh, saya ada Pak anak loh. Kaliurang itu nanti jenis-jenis Taruna Nusantara gitu. Semacam itu, tetapi kebetulan sekolah saya itu memiliki penekanan madrasah diniyah takmiliyah kalau di boardingnya. Jadi ada pengayaannya madrasah diniyah takmiliyah. Kalau yang Polri punya nilai-nilai kebayangkaraan. Nah, saya sih kalau ada P3 bangun sekolah di Jogja sih nggak kaget. Kan itu salah satu basis Iya, yang iya. juga tuh. Ora adil dulu kan gitu ya kampanyenya kan. Melawan kampanyenya Golkar dulu tuh. Ora adil. Nah, apa Ilham? Mau nanya, kenapa Agus Suparmanto yang akhirnya ada di pusaran bursa itu? Dari sekian banyak tokoh politik memang banyaknya yang nganggur juga banyak kan. Ada mantan capres juga ada yang nganggur gitu kan. Kenapa akhirnya Agus Suparmanto dipilih untuk masuk bursa lah? Mantan capres siapa yang nganggur? Hah? Ada ya? Ada. Oh iya. Ada lah. Ya, sebenarnya Pencapres yang nganggur ya ada. ya. Loh, udah saya hubungi juga. Oh itu juga. Oh sudah saya hubungi. Artinya begini loh. Sebagai pemain politik Iya. ya di P3 khususnya yang sudah puluhan tahun di DPP ya. Iya. Saya kan sudah bisa melakukan scan terhadap kemampuan SDM P3. Ini nggak harus outsourcing. Ya, sama dong. Kalau kita punya Menarik, Bos. perusahaan yang di situ kita tidak ada kader dari bawah yang mumpuni, ya kita ngambil direktur dari tempat lain kan begitu. Ya, tim sepak bola aja. Sepak pelatihnya bola aja outsourcing. PSSI baru melompat setelah outsourcing kan. Kenapa tidak kita partai itu atas nama negara loh. Iya, Itu aja outsourcing gitu loh. Iya, Nah, Iya. tapi kan memang pemikiran seperti saya itu pemikiran progresif yang ada beberapa komponen di P3 yang anti progresivitas. Ya terutama PLT sekarang dan timnya memang agak-agak terbelakang ada jalan berpikirnya itu. Sehingga memang tidak mau menerima kenyataan bahwa kita butuh orang luar. Gitu. Saya melakukan outsourcing itu siapapun. Ya, tetapi ketika kemudian saat itu saya berbicara dengan tokoh-tokoh itu kan ada yang mau, ada yang tidak mau, ya, ada yang mau tapi tidak boleh, nah gitu kan, ada yang mau tapi tidak mampu gitu, artinya mau tapi kayaknya saya enggak deh gitu, kayaknya saya enggak mampu mas,
Itu bukan hanya 4 nama yang saya sebut, itu ada nama-nama lain juga yang tidak muncul karena memang ketika saya ajak bicara, enggak. Selalu mereka mengatakan, kenapa nggak Mas Romi aja, bilang gitu. Iya. Kalau saya mampu, saya akan maju. Tapi masalahnya saya menilai diri saya tidak mampu. Karena kemarin itu kenyataan teman-teman yang lolos. Kan kalau kita duduk kemarin itu ada 12 kursi, Mas Hendri. Ya 12 minimal kursi. kan, Iya. kursi minimal. Kalau kita kemarin lolos yang 182.000 itu ada 12 kursi dapil yang kita lolos. Itu rata-rata yang duduk 12 kursi. Ketika saya tanyai satu-satu, itu habis berapa? Habis berapa? Di atas 15 miliar. Itu termasuk Air Malena tuh 15 miliar. Air Malena waktu NTB itu, tuh. ya, artinya Bu Air Malena termasuk orang yang kemarin itu lolos, ya, dan sumber daya yang dikeluarkan juga kurang lebih segitu karena kan ada dukungan partai juga. Itu orang lama kan? Orang P3. lama, ya. Nah, tapi saya bisa katakan 15 bukan diri sendiri ya. Artinya iya. gabungan dengan nomor-nomor di bawahnya. Ya. Nah, itulah angka minimal untuk duduk sebagai anggota DPR RI. Bahkan di DKI Jakarta ada salah satu partai politik yang calonnya itu habis 100 miliar nggak jadi. Iya, dia Ya. ngumrohin orang. Ya, Gue tahu. iya. Jadi sampai sebegitu dahsyatnya maju jadi anggota DPR. Maka bisa dibayangkan kalau kita mau lolos PT, anggap saja kita butuh 20 kursi lah ikhtiarnya gitu ya. Meleset-meleset dapatnya 15 gitu ya supaya tetap duduk. 20 kursi itu kalau 15 itu 300 miliar lah, Kang Hendri. Dan itu bukan angka yang sedikit loh. Iya. Ya, dan saya realistis saja. Ketika P3 kemarin masih ada di parlemen saja, mencari caleg tidak mudah. Lolos nggak nih partai? Gitu. Iya. Semua pertanyaannya begitu. Karena kita kemarin angkanya sudah tinggal 4,5%. Iya, dikit. Thresholdnya tinggal Tipis. 0,5% gitu. Banget. Sama-sama orang punya duit, katakanlah 5 miliar, mending beradu keuntungan di partai yang sudah pasti lolos gitu. Itu P3 masih di parlemen. Sekarang P3 nggak di parlemen. Siapa yang mau nyalek? Kecuali bahwa dia dimodalin dalam tanda petik, artinya vote getter, ya, tokoh, ada tokennya, dimodalin untuk maju. Nah, yang modalin siapa? Orang kita nggak punya sumber pendapatan sekali. Kalau DPRD berapa kursi dapatnya itu? 966. Oh, banyak lah. Banyak. Memang pantas lolos sebetulnya. Iya. Itu Karena katanya apa? Karena suara kabupaten kita 2,5 juta di atas suara nasional. Sekali lagi ini membuktikan ketidakmampuan DPP untuk menyamai suara kabupaten. Karena semua partai yang lain, Kang Hendri kan juga tahu lah data-data ya. Itu suara nasionalnya selalu lebih gede daripada suara kabupaten kota. Kenapa? Sumber daya DPP itu ditumpahkan untuk suara nasional. Ditumpahkan kepada caleg DPR RI. Kok bisa P3 cuma 5,8 nasionalnya, tapi kabupatennya 8,3 juta. ini saya terus terang ada salutnya nih. Dengan pengetahuan elektoral yang begitu dahsyat, Ketua Romi ini tetap memilih berada di P3 yang nasibnya itu ya di bibir jurang. Ini kan 2029 nanti kan penentuan. Bukan, sudah di jurang, bukan di bibir. Sudah di jurang, ya? Udah di jurang, orang nggak lolos kok. Maksud saya 2029 ini bisa jadi dinosaurus nih. Bener. Bisa hilang gitu. Bener. Nah, Maka dan Ketua Romi tetap setia di sini ngurusin, bahkan sempat safari calon ketua gitu. ya, Sebenarnya politik itu kan soal keyakinan. Saya masih meyakini politik itu memperjuangkan nilai. Ada nilai tentang politik Islam yang saya yakini ada di P3. Orang boleh mengatakan, aduh, lu jangan bicara agama deh. Korupsi juga ada di tempat partai lu. Jangankan partai politik. Lah agama kurang apa Islamnya kan begitu kan? Tetap aja korupsi itu ada di mana-mana. Jadi korupsi itu tidak mengenal partai, tidak mengenal agama, tidak mengenal sepanjang dia masih manusia, dia korupsi, kecuali malaikat aja. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Tetapi di balik korupsi, di balik pelanggaran hukum, di balik buruknya citra, partai politik apapun, apalagi P3, ada nilai yang diperjuangkan. Dan itulah kenapa partai ini ada. Karena kita memperjuangkan nilai-nilai agama untuk diundang-undangkan. Kan kalau senarai yang kita perjuangkan itu jejaknya jelas. Meskipun di semua survei itu ditangkap bukan sebagai isu elektoral. Mulai dari undang-undang pertama kali itu. Undang-undang bank syariah. Pertama kali itu perbankan syariah di dalam undang-undang perbankan. Tahun 91 Bang Muamalat. Itu P3 itu. Waktu itu kita ngotot perbankan Islam. Pak Harto nggak mau. Dia maunya perbankan syariah yang lebih netral gitu.
Terus undang-undang zakat, bagaimana bisa zakat yang diambil oleh las resmi negara yang diakui itu mengurangi pajak. Ya, itu undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang wakaf. Jadi tinggal sedikit saja hukum Islam yang belum diundang-undangkan. Sehingga tugas P3 setelah dibentuk undang-undangnya mengawal implementasinya. Contoh, undang-undang pesantren. Kita sampai hari ini seperti mengabaikan pesantren. Padahal pesantren itu lebih dahulu ada. Yang paling tua 300 tahun sebelum Republik ini ada. Tetapi keberpihakan anggaran negara ke pesantren rendah sekali. Padahal dari mereka lah kita punya guru ngaji. Dari mereka lah kita punya ustadz-ustadz yang memberikan seruan dan pengajaran akhlak. Tapi anggaran mereka kecil sekali. Begitu. Jadi itu contoh. Misalnya ya, sederhana. Tidak banyak orang tahu, dan di antara yang sedikit tahu itu kami di P3. Bagaimana sekolah di bawah Kemendikbud itu 90% itu adalah negara. 70% itu sekolah negara, 30% swasta. Sementara sekolah di bawah Kementerian Agama, 90% itu adalah swasta, 10% itu negara. Artinya negara hadir di madrasah lebih sedikit ketimbang di sekolah. Artinya apa? Pendidikan madrasah tidak didukung negara sebagaimana negara mendukung pendidikan umum. Jadi yang di bawah Kemenak anggarannya jauh lebih kecil. Dan ingat bahwa 90% swasta di bawah Kementerian Agama itu adalah swasta miskin. Yang gurunya dibayar lillahi ta'ala. 300.000 satu bulan. Gitu. Jadi itu kenyataan. Nah itulah yang kita mencoba untuk perjuangkan. Memang terkesan sektarian. Kenapa? Yang Partai Nasional sudah banyak banget. Iya. Kami didirikan memang hanya untuk itu. Itu satu alasan saya kenapa tetap berada di P3. Dan yang kedua, kita ini politisi. Dan kita ingin sebagai politisi itu ditulis oleh sejarah. Oh. Nah, kan gitu. Sejarahnya Apa yang siapa nih? masih coba kita perjuangkan, kita mencoba mematahkan mitos partai yang sudah keluar dari Senayan Tidak bisa masuk itu lagi. nggak bisa masuk lagi. Ini mau dipatahkan. Jadi mau dipatahkan tahun 29. Mungkin saya baru akan berpikir setelah tahun 29. Tapi insya Allah pikiran saya itu positif. Karena apa? P3 akan kembali. Sudah ngobrol dengan Pak Fadlizon supaya dicatat dalam sejarah. Apalagi silakan. Mau tanya lagi nggak? Kalau mau kita pindah ke dalam. Jadi gitu teman-teman ya. Karena Pak Ibnu dan Mas Ilham nggak ada pertanyaan lagi, kita siap-siap pindah ke dalam untuk yang lebih ngeri-ngeri sedap pertanyaannya ya. Sambil nunggu Ketua Romi menyantap rebusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.